sekolah pertama, maka artinya wah, baru di-record. Artinya apa? Kalau ibu atau orang tua adalah pendidikan pertama atau sekolah pertama untuk anaknya, maka artinya ayah bunda harus mengerti tentang ilmu pengetahuan, harus bisa mengajar, harus bisa mendidik, bukan sekedar nanti dititipkan di sekolah TK, SD, SMP, SMA. Banyak sekali orang tua di luar sana seolah-olah kalau menyekolahkan anak di TK, SD, SMP, SMA merasa tanggung jawab saya sudah selesai. Tetapi sebenarnya mereka pihak sekolah hanyalah bagian dari supporting atau membantu. Tapi yang paling utama itu adalah ayah bunda semua. Oleh karena itu, simak betul-betul materi malam ini, insya Allah sangat bermanfaat dan jangan bosan-bosan untuk tetap hadir di acara Paras. Sekali lagi saya ucapkan selamat anniversary ya, selamat ulang tahun Paras. Mudah-mudahan semakin jaya, semakin berkah, semakin bermanfaat, semakin besar komunitasnya, juga tetap semangat dan teruskan mendebarkan kebaikan. Barakallahu fikum, terima kasih. Saya juga merasa bangga termasuk dari Paras, juga termasuk buat ACM juga terus mendebarkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Hamidah, terima kasih buat semuanya. Paras keren, Paras sukses. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Kasih plus dulu dong buat coach kita yang satu ini. Ya. Terima kasih Coach Farid. Mudah-mudahan Coach Farid juga tidak ada bosan-bosannya ya kalau kita grecokin mulu Coach Farid. Yuk mengudara bersama Paras gitu kan, parenting asyik. Iya. Mudah-mudahan Paras bisa menjadi edukasi yang pas menuju keluarga yang berkualitas. Amin, insya Allah. Baik, Yanda Imam, bagaimana? Apakah kita foto bersama dulu, mumpung masih ada Coach Farid, ada Yanda Suparman, gitu kan? Kita foto dulu untuk sesi yang pertama ini. Nanti kalau di akhir masih mau foto lagi, monggo silahkan. Silakan. Soalnya Coach Farid juga ini. Ya, diaktifkan dulu ya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya, silakan Yanda Bunda, diaktifkan dulu kameranya. Nggak bisa lama-lama. Foto dulu. Iya. Jadi kita foto terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, Bunda sudah. Halaman? Oke, sudah. Baiklah. Terima kasih Coach Farid, terima kasih Pak Suparman ya atas sambutannya. Kini kita tiba di acara puncak, mari kita dengarkan paparan tentang serunya menciptakan iklim belajar asyik dalam keluarga. Ya, untuk pembicara pertama ya, jadi spesial nih pada hari ini, malam hari ini kita mendatangkan 2 pembicara sekaligus. Oh ya, kepada Yanda Farid ataupun Yanda Suparman, jika ada kepentingan lain yang lebih mendesak, ya kami tidak apa-apa, dipersilakan untuk Yanda Farid pamit duluan dan juga Yanda Suparman pamit duluan. Tapi kalau mau mengikuti kami hingga akhir juga suatu kehormatan bagi kami. Baik, untuk pembicara pertama ini bernama Devi Ratnasari MPD Counseling. Lahir di Sidoarjo ya, tanggal 2 Desember, kemudian tinggalnya saat ini di Komplek Marinir Cilandak, Jakarta Timur. Iya. Pendidikannya yang terakhir dari Universitas Negeri Padang. Dia juga pernah di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Juga di Universitas Negeri Surabaya. Wow, 3 universitas sudah dilalui oleh Ibu Devi. Baiklah, kita panggil saja Bu Devinya ya. Oke, kita kasih aplaus kepada Ibu Devi. Iya, mana Ibu Devi? Ya, terima kasih banyak malam, Ibu Devi. Iya, sama-sama. Iya, posisi di mana nih sekarang Ibu Devi? Apakah di Cilandak? Ya, betul Bunda, di Cilandak.
Cilandak, Jakarta ya, Yanda Bunda. Oke, silakan Ibu Devi yang cantik untuk memulai paparannya. Baik, terima kasih banyak Bunda Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam hari ini dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Bunda Hamidah, bolehkah saya masih breaking bentar? Karena kan iya silahkan, iya biar kita semua bersemangat, iya nggak loyo, nggak ngantuk. Iya, boleh silahkan. Mungkin kalau ada yang udah tahu nggak apa ya, Ayah Bunda dan rekan-rekan semuanya kita ikuti ya. Ice breakingnya namanya ubah mindset. Jadi kalau saya bilang kecil tangan Ayah Bunda bentuk lingkaran besar. Kalau saya bilang besar tangannya bentuk lingkaran kecil. Kalau saya bilang panjang tangannya pendek. Kalau saya bilang pendek tangannya panjang. Oke, siap. Oke. Konsentrasi ya, Yanda Bunda. Silakan dibuka kameranya, boleh ya. Oke, baik. Ya. Panjang. Ada yang salah nggak? Kecil. Pendek. Besar. Luar biasa nih, Ayah Bunda konsentrasi penuh nih sepertinya malam hari ini. Oke, saya cepatkan lagi nih, coba untuk ngetes konsentrasi juga. Panjang, kecil, pendek, kecil. Apakah ada yang udah mau begini aja? Oke, sekali lagi terakhir ya Ayah Bunda. Oke, pendek, besar, panjang, kecil. Oke, luar biasa. Oke, biasa ini berarti Bunda semuanya konsentrasi. Oh ya, mohon izin Bunda, untuk share screen-nya apakah bisa dibantu dari panitia atau bagaimana Bunda? Atau kita istilahnya TikTok atau perlu ditampilkan materinya atau bagaimana Bunda? Materi nanti kita bisa, kami bisa bantu share di grup. Iya, Pak Imam. Oke, kita ini aja. TikTok aja deh. Oke, boleh. Iya. Baik, kalau begitu Bunda. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Paras karena sudah memberikan kesempatan yang luar biasa untuk bergabung di malam hari ini, dan selamat Hari Milad untuk Paras. Semoga seterusnya bisa memberikan kebermanfaatan yang luar biasa untuk para ayah bunda semuanya. Belum terlihat ya, Bu? Oh, Pak Imam mau mencoba menampilkan, tapi nggak apa-apa, sambil jalan aja Bunda Devi. Iya. Ya, baik Bunda. Sudah terlihat ya? Oh ya, alhamdulillah sudah Bapak Ibu. Sudah. Baik, Bunda Hamidah, saya memaparkan dulu atau bagaimana Bunda? Ya, silakan. Oke. Baik, baik. Para ayah bunda semuanya, semoga masih tetap semangat ya. Bismillah. Baiklah, di malam hari ini tentu sesuai dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah serunya menciptakan iklim belajar asik bersama keluarga di rumah. Dan mohon izin saya Devi Ratnasari, ayah bunda bisa memanggil saya Devi. Mohon izin untuk sharing pada malam hari ini. Mungkin bukan bermaksud menggurui, tapi kita bersama-sama belajar bersama untuk kebaikan, untuk kita bisa memberikan banyak
kebermanfaatan, terutama untuk keluarga kita di rumah. Karena keluarga juga merupakan unit terkecil di suatu negara, jadi kalau ingin suatu negara itu maju, maka dimulai dari keluarga, seperti itu. Baik, mohon izin, next, panitia, untuk slide-nya. Oke, sambil menunggu, mungkin bisa saya sampaikan di awal itu saya awali dengan fungsi keluarga. Kita review kembali terkait keluarga, di mana BKKBN itu di tahun 2022 ini sudah merumuskan ada 8 fungsi keluarga, yaitu yang pertama adalah fungsi keagamaan, yaitu keluarga berperan untuk menanamkan nilai agama, seperti itu. Nah, yang kita tahu misalkan ketika dari awal, kalau dalam Muslim di umur 7 tahun, misalnya seorang anak sudah istilahnya diwajibkan untuk sholat, disarankan untuk sholat, bahkan boleh dipukul kecuali bagian kepala, misalkan kalau tidak sholat. Nah, itu fungsi keagamaan ini penting sekali dalam suatu keluarga. Nah, berikutnya adalah fungsi kasih sayang. Tentu yang kita tahu, kasih sayang ini adalah modal bagi anak untuk bisa mengembangkan kasih sayang pada ranah yang lebih luas. Jadi, ketika anak mendapatkan kasih sayang dari keluarga, maka ketika nanti bermasyarakat, dia akan menularkan kasih sayang, menunjukkan kasih sayang juga untuk temannya. Belajar untuk toleransi, belajar untuk mengasihi, menghargai, dan sebagainya. Nah, itu didapat dari keluarga. Lalu juga ada fungsi perlindungan, yaitu keluarga itu berfungsi untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik ataupun psikis, dan terlebih penting lagi dalam keluarga itu, oleh karena itu lebih baik dihindari untuk adanya konflik, karena kalau kita merujuk kembali fungsi keluarga itu apa sih? Untuk apa kita berkeluarga? Nah, diantaranya itu juga adalah memberikan fungsi perlindungan bagi para anggota keluarga. Berikutnya adalah fungsi sosial budaya. Nah, menanamkan nilai budaya dan juga etika berperilaku santun. Biasanya seorang anak ketika dalam perkumpulan, misalkan saja ketika bersikap dengan teman-temannya, kita bisa melihat sikap yang ditunjukkan ke temannya itu adalah sikap yang ia dapat dalam keluarga. Misalkan pernah saya mengajar di SMP, itu ada seorang siswa yang tidak mau memaafkan temannya. Ketika saya tanya, kenapa kamu tidak mau memaafkan teman kamu? Menurut saya Bu, diajarkan oleh ayah ibu saya itu minta maaf itu nggak penting, karena kalau kita maafkan nanti kesalahan itu diulangi lagi. Jadi sampai tertanam seperti itu ajaran yang didapat dari keluarga. Namun kebetulan itu kurang tepat ya, sehingga anak itu menganggap bahwa minta maaf itu nggak penting, karena kalau seseorang minta maaf lalu dimaafkan, maka nanti akan mengulangi lagi kesalahan. Nah, seperti itu. Nah, ini penting sekali bagi keluarga untuk bisa menanamkan fungsi sosial budaya yang tepat, terutama terkait berperilaku santun, seperti itu. Berikutnya adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, mungkin ini yang berkaitan sekali dengan tema kita hari ini, ayah bunda yang hebat semuanya, yaitu terkait belajar. Belajar di sini diartikan bukan hanya untuk anak, namun juga untuk orang tua. Kita sebagai orang tua, ayah bunda di sini sungguh luar biasa semangatnya. Saya baru pertama kali gabung di Paras ini, namun ternyata luar biasa sekali semangatnya, dan itu menular ke saya. Karena ayah bunda semangat, saya juga jadi semangat, seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Coach Farid tadi, bahwa keluarga itu khususnya ibu merupakan madrasah pertama. Nah, ibaratnya ibu itu adalah pendidikan pertama, dan ayah itu ibaratnya sebagai kepala sekolahnya yang mengatur, yang memfasilitasi, seperti itu. Sehingga dengan adanya sinergi yang tepat, keluarga itu akan memberikan fungsi pendidikan yang tepat bagi anggota keluarganya. Lalu ada fungsi ekonomi yang mengajarkan tentang hidup berhemat dan juga wawasan mengenai wirausaha. Dan ada fungsi pembinaan lingkungan, yaitu mengajarkan gaya hidup ramah lingkungan, bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan air bersih, kalau habis memakai listrik istilahnya dihemat-hemat, tidak boleh boros, tidak boleh istilahnya menghambur-hamburkan energi, seperti itu. Tadi ya ayah bunda review sejenak sebelum saya mengerucut pada bagaimana sih caranya menciptakan iklim yang asik
gitu ya, belajar dalam keluarga, tidak hanya untuk anak, tapi untuk para ayah bunda seperti itu. Nah, dengan kita mereview kembali, kita akan menguatkan misi kita, bagaimana nanti keluarga kita untuk kedepannya seperti itu. Baik, mohon izin, next slide, panitia. Nah, berikutnya adalah bagaimana sih ciri iklim belajar yang asyik ya. Mungkin ini para ayah bunda sudah sering mendengar atau sudah sering mengetahui, di antaranya adalah kondisi yang rileks, adanya keterlibatan penuh, yaitu misalkan ketika ada tugas, tidak hanya misalkan orang tuanya yang mengerjakan tugas anaknya, tapi anaknya juga terlibat begitu. Jadi intinya ketika semuanya terlibat, maka iklim belajar tersebut bisa dikatakan asik seperti itu. Lalu bebas dari tekanan, karena ada penelitian yang mengemukakan bahwa suasana belajar yang menyenangkan itu bisa menstimulus kreativitas, baik untuk anak ataupun kita sebagai orang dewasa, misalkan ketika kita mempelajari sesuatu atau ketika kita belajar. Lalu juga kondisi yang aman, yang menarik, misalnya ruang belajar yang nyaman, ya. Lalu iklim belajar yang asik itu ditunjukkan adanya minat belajar, bangkitnya minat belajar. Nanti mungkin ayah bunda mungkin akan bertanya-tanya bagaimana kalau ada kendala seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas kendala dan solusinya. Nah, lalu ciri iklim belajar yang asik lainnya adalah adanya perhatian yang tercurah, adanya lingkungan yang menarik, perasaan gembira, konsentrasi yang tinggi, dan tentunya semangat. Nah, kondisi-kondisi ini jika terwujud, nah itu bisa menandakan bahwa iklim belajar yang kita ciptakan itu asik seperti itu. Nanti kita akan bahas bagaimana sih menciptakan iklim belajar yang asik. Nah, mungkin next, panitia. Nah, oke. Sebelumnya kita juga akan bahas apa sih pentingnya iklim belajar yang asik dalam keluarga. Nah, yang pertama itu hasil belajar bisa menjadi lebih optimal. Misalkan kalau anak-anak, istilahnya belajar materi di sekolahnya dengan adanya iklim belajar yang asik, itu bisa membuat anak bisa menguasai suatu materi. Karena istilahnya ada critical area dalam diri manusia, atau ibaratnya itu pintu gerbang pikiran. Nanti ini juga akan kita bahas di slide selanjutnya, namun saya bahas sekilas di pembahasan ini. Jadi meskipun sebagus apapun metode pembelajaran yang kita berikan, kalau critical area anak kita atau critical area diri kita tidak membuka, maka itu akan sulit diserap oleh individu. Nah, critical area ini semacam pintu gerbang pikiran kita. Nah, jadi kalau tidak ngebuka atau ngeblok, jadi mau sehebat apapun gurunya, sebagus apapun materinya, itu tidak akan diterima. Nah, bagaimana membuka critical area ini? Nah, dengan menciptakan iklim belajar yang asik, dengan kondisi yang rileks, yang menyenangkan, yang tidak menekan, seperti itu. Nanti akan kita bahas detailnya juga, Ayah Bunda. Nah, berikutnya, apa sih pentingnya iklim belajar yang asik dalam keluarga? Yang kedua adalah bisa menjalin kedekatan dengan keluarga, atau istilah kerennya adalah bonding. Nah, bonding ini semacam ikatan batin antara anggota keluarga. Bonding dapat diciptakan melalui beberapa hal. Salah satunya adalah melalui kegiatan yang kita lakukan bersama. Misalkan ayah bunda mencuci motor bersama, mencuci mobil bersama, memasak bersama. Nah, sebenarnya dalam melakukan kegiatan itu ada ngobrol, ada kedekatan. Begitu juga ketika kita belajar bersama. Misalkan dalam suatu keluarga, istilahnya ada momen setiap hari Jumat ada bedah buku. Misalkan ayah atau ibu atau gantian atau anak membacakan satu buku yang disukainya, atau menceritakan isi buku itu kepada anggota keluarga yang lain misalkan. Atau juga kalau misalkan belajar daring, ini saya juga sebagai ibu, anak saya kelas 1 SD juga mengalami, ayah bunda. Jadi ketika kita mendampingi anak kita belajar daring, itu sebenarnya juga momen yang pas sekali untuk menjalin bonding atau kedekatan dengan anak kita, karena kita bisa mengetahui dia kelebihan dan kekurangan anak kita dan sebagainya. Lalu berikutnya, pentingnya membentuk iklim belajar yang asik dalam keluarga adalah pentingnya membentuk iklim belajar yang asik dalam keluarga adalah
kita bisa membangun atau membentuk pribadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini yang terpenting Ayah Bunda. Jadi tidak hanya yang belajar jangka pendek untuk anak kita maupun diri kita, tapi tertanam bahwa kita perlu belajar itu sepanjang hayat, bukan dalam artian yang belajar sekolah, belajar di meja, lalu mengerjakan tugas, namun lebih dari itu cakupannya belajar untuk mengembangkan kapasitas diri pribadi, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk bersikap yang lebih baik. Nah, itu juga disebut belajar. Jadi, selalu ada rasa ingin tahu, selalu ada perasaan ingin berubah menjadi lebih baik dan sebagainya. Itu juga dikatakan belajar. Karena sebenarnya belajar itu salah satu indikatornya juga adalah kemandirian. Ketika kita bisa mandiri terhadap sesuatu atau anak kita mandiri terhadap sesuatu, itu juga dapat dikatakan keberhasilan dalam belajar, seperti itu. Baik, next slide. Mohon izin, panitia. Ya, nah ini di istilahnya di puncak pembahasan kita. Lalu bagaimana caranya menciptakan iklim belajar yang asik dalam keluarga? Nah, yang pertama tadi saya sampaikan di awal, membuka critical area dalam pikiran, yaitu menciptakan suasana rileks dan nyaman. Seperti yang saya lakukan di awal tadi, Ayah Bunda, ketika ice breaking, boleh tahu apa yang Ayah Bunda rasakan? Mungkin boleh open mic kalau ada yang mau berpendapat, atau via chat boleh, atau Bunda Hamidah mungkin boleh. Iya, ada perasaan rileks, ada perasaan senang, ya kan? Kayak dulu waktu masih di bangku, masih anak-anak gitu kan, yang ada perasaan senang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda Hamidah. Ya, jadi Ayah Bunda, kita juga bisa menerapkan ke anak-anak kita. Kalau misalkan untuk anak misalnya, jadi bisa kita ajak bermain dulu, misalkan bermain home pimpa, bermain petak umpet, atau yang lainnya begitu. Karena setelah mereka bermain, mereka akan istilahnya lebih bisa menjadi rileks dan lebih siap. Nah, istilahnya pintu gerbang pikiran tadi yang saya sebut critical area sebutannya, itu bisa membuka lebar, dan pada kondisi itu apapun yang diberikan, insya Allah itu bisa diserap dengan baik. Begitu juga diri kita, Ayah Bunda, ketika kita misalnya ingin mempelajari sesuatu atau ingin mengkaji sesuatu, kita buat diri kita nyaman dulu. Misalkan kita rileks menyiapkan teh, mungkin malam ini boleh Ayah Bunda sambil menyimak, sambil minum teh, sambil nyemil-nyemil. Nah, itu salah satu upaya untuk menciptakan kondisi yang rileks dan nyaman. Jadi ini penting sekali Ayah Bunda menciptakan kondisi rileks dan nyaman agar tujuan dari pembelajaran yang dilakukan itu bisa lebih optimal, bisa lebih diserap begitu Ayah Bunda. Berikutnya adalah kita bisa menggunakan metode yang bervariasi. Nah, misalkan kita ambil contoh positif di Jepang, Ayah Bunda. Jadi kalau di Jepang, kalau memberikan materi pembelajaran itu langsung dikaitkan dengan kondisi nyata. Misalnya bahas tentang batu. Nah, anak-anak itu bisa dibawa oleh gurunya ke pengrajin batu. Maaf ya, misalkan ada istilahnya pengrajin batu nisan, lalu ada yang batu sampai dibuat hiasan, sampai diukir bentuk Hello Kitty, dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan itu, anak-anak diberikan kesempatan untuk ngobrol langsung dengan pengrajinnya, dan sebagainya, dan menyaksikan sendiri proses pembuatannya, sehingga mereka bisa merasakan pengalaman yang lebih nyata, dan bisa lebih diserap oleh pemikirannya. Begitu juga kalau misalkan dalam konteks anak, kita bisa mengkaitkan dengan kondisi nyata terkait dengan materi yang sedang dipelajari, begitu Ayah Bunda. Atau kita memberikan, misalkan kita sesekali mengajak ke panti asuhan untuk mengasah afektifnya, lihat itu, kasihan dia tidak ditemani ayah bundanya, bahkan ada yang ayahnya sudah meninggal, tapi dia bisa semangat, bisa kuat. Nah, seperti itu misalnya. Lalu kita ajak misalkan jalan-jalan ke sawah, melihat padi yang ditanam oleh petani, nah misalkan seperti itu. Jadi semakin kita memberikan pemahaman terkait konteks yang terjadi dalam kenyataan, itu akan semakin bagus untuk anak kita, kalau dalam konteks anak-anak. Kalau dalam diri kita, bagaimana Ayah Bunda? Tentu menurut versi Ayah Bunda masing-masing mengkaitkannya. Bisa misalkan ketika ada teman yang curhat, misalkan, oh iya ya, berarti nanti ke depannya kalau aku nggak pengen dibenci suami, berarti aku harus kayak gini. Nah, misalkan seperti itu Ayah Bunda. Jadi, atau ketika kita ngeliat film,
ikatan cinta atau layangan putus. Nah, itu kan juga Senang nonton hal-hal film yang juga nih berarti Bu Devi. ya Iya, Bunda. kita asyik banget tapi Bunda Devi, maaf 5 menit lagi ya. Ya, baik, siap-siap Ngeri Bunda Hamidah. kemalaman nih Bunda Miandanya. Oke, Oke, oke. asik Baik, lanjut. Bunda. Akan saya lanjutkan. Nah, lalu kita juga bisa mengkaitkan dengan tujuan akhir atau kalau ke anak-anak, misalkan bisa kita kaitkan dengan cita-citanya. Nah, anak-anak sekarang kalau misalnya pengen jadi apa? YouTuber, programmer, seperti anak saya. Awal-awal ditanya mau jadi Ya, apa? Tentara, gitu kayak ayahnya. Ketika lama-lama ingin jadi apa? Programmer. Ya, nah jadi kita bisa mengkaitkan dengan tujuan akhir ayah bunda, baik itu untuk anak-anak ataupun untuk diri kita sendiri. Oke, baik. Next slide, panitia. Ya, baik. Insya Allah tinggal 2 slide lagi ya tentang beberapa kendala ini dan berikutnya yang terakhir. Baik, terkait beberapa kendala dan solusinya. Mungkin ayah bunda yang sering mengalami ini ya, termasuk saya sendiri, saya juga masih banyak belajar ayah bunda, anak saya kelas 1 SD. Jadi ada kendala misalkan anak bad mood atau susah diatur. Nah, kalau dalam kondisi tersebut memang ada baiknya kita memberikan timing dulu, tidak langsung memaksakan. Jadi solusinya kita juga bisa melakukan diskusi di awal dan menjalin kesepakatan. Intinya ada win-win solution. Jadi tidak, pokoknya ibu nggak mau tahu, ibu maunya gini-gini. Nah, alangkah baiknya kita solusi menang-menang. Jadi anak merasa enak, kita juga merasa enak. Ya udah, kamu ingin main HP. Ya udah, tapi main HP-nya sejam ya. Boleh main HP kalau misalkan sudah mengerjakan tugasnya dan sebagainya. Jadi ada diskusi, anak akan merasa dihargai. Anak juga bisa dilatih tanggung jawab karena dia mempertanggungjawabkan dengan keputusan ketika dia menyetujui diskusi di awal seperti itu. Lalu ada masalah atau kendala misalkan sebagai seorang ibu diri kita sulit mengendalikan emosi saat mendampingi belajar. Ini misalkan dalam konteks belajar di rumah ataupun kita sendiri misalkan ketika belajar tentang sesuatu kita kurang sabar, kita ada kalanya malas dan sebagainya. Nah, maka solusinya kita bisa melakukan relaksasi dengan mengatur nafas ya saat emosi itu muncul atau apapun itu ketika ayah bunda ingin tenang itu kita bisa mengambil nafas 5 hitungan, tahan 5 hitungan, dan hembuskan pelan-pelan melalui mulut 5 hitungan. Itu berdasarkan beberapa ahli ya penelitian pola nafas itu sangat mempengaruhi dengan emosi yang kita bisa rasakan. menurunkan emosi ya berarti ya dengan Ya, tarik nafas benar. panjang seperti itu ya. Betul Bunda, termasuk sebelum misalkan Bunda akan tampil, termasuk saya tadi ya Bunda Hamidah ketika mau tampil sempat deg-degan, apalagi dipanggil pertama, deg-degan ya Bunda, jadi saya melakukan ini begitu biar lebih tenang. Lalu ayah Bunda juga bisa minum air putih, apalagi dengan diucapkan kalimat positif. Di Jepang itu ada Profesor Masaru Emoto yang meneliti air putih ketika diucapkan kata-kata baik dan air putih yang diucapkan kata-kata kotor atau kasar ketika difoto dengan foto khusus, kamera khusus, itu ada kristal yang berbeda. Jadi kalau yang diucapkan kata-kata baik, dia akan membentuk heksagonal yang sempurna. Tapi kalau diucapkan kata-kata kasar, dia membentuk, maaf, heksagonalnya itu semacam cacat seperti itu. Jadi kalau kita minum air putih, kita ucapkan kalimat positif, apalagi dengan doa, nah itu akan sangat baik untuk kita. Oke, saya percepat Bunda Hamidah ya. Berikutnya adalah tadi ya yang tadi yang terakhir lingkungan belajar ya, tadi baik. Berikutnya adalah yang terakhir ini adalah membingkai kembali semangat kita para ayah bunda untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu apa saja? Yang pertama kita bisa menguatkan kembali niat karena segala sesuatu itu bergantung niatnya. Kalau dalam Muslim ya ditegaskan segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kita luruskan niat kita lillahi ta'ala karena untuk kebaikan karena Allah ta'ala seperti itu. Lalu juga quantum of ikhlas. Penting sekali kita untuk ikhlas. Jadi kalau kita belajar, mendampingi belajar dan sebagainya, kita harus ikhlas. Nah, seperti itu. Lalu juga menulis rencana atau target. Ini juga penting ya, karena dengan adanya rencana atau target ini bisa memacu kita. Paling tidak kalau nggak tercapai, ya mendekati lah seperti itu. Seperti kata Bung Karno, buatlah mimpi kita itu setinggi langit. Karena kalau kita terjatuh, kita akan terjatuh di antara para bintang. Ibaratnya seperti itu. Jadi keren target banget. itu penting sekali. Lalu Jatuh ada aja masih di atas bintang ya. Keren. Iya benar. Lalu visualisasi mimpi. Nah, ini penting sekali ayah bunda. Ini pengalaman pribadi saya juga. Jadi ayah bunda kalau punya mimpi, kalau bisa cari gambarnya, ditulis
dan ditempel. Jadi setiap bangun tidur melihat gambar itu, melihat tulisan itu akan membantu kita fokus untuk meraih mimpi kita. Ini alhamdulillah saya juga udah menerapkannya dan mudah-mudahan ayah bunda juga bisa menerapkannya. Dan yang terakhir membuat evaluasi, karena evaluasi penting sekali untuk melihat sampai sejauh mana sih langkah yang kita lakukan, seperti itu. Dan terakhir ada kata-kata mutiara untuk ayah bunda semuanya. Next slide, mohon izin panitia. Ya, ilmu seperti udara, ya begitu banyak di sekeliling kita. Kita bisa mendapatkannya dimanapun dan di kapanpun, termasuk di kegiatan paras ini. Dan barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Cukup dari saya, Bunda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sih ini pengennya panjang lebar ya, kita bisa saling bertanya gitu kan, audiens juga di sini mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, cuma karena waktunya mepet. Nah, oke, nanti kalau masih ada waktu dan narasumber cantik kita masih ada di room, mungkin nanti kita bisa sesi tanya jawab. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk pembicara yang pertama, Bunda Devi. Terima kasih. Semoga Bunda sekeluarga sehat selalu dan makin berkah ilmunya ya. Ibu dosen rupanya ini ya, Ibu Devi ini ya, Ibu dosen. Oke, terima kasih Bu dosen yang cantik. Mari kita sekarang panggilkan untuk yang pembicara kedua. Siapa sih pembicara kedua kita pada malam hari ini? Oke. Yang kedua nanti akan bersama kita adalah Dr. Ana Bilqis. Wow, namanya cakep banget ya. Kemudian Dr. Ana ini lahirnya di Surabaya dan bertempat tinggal juga di Surabaya. Wow, jangan-jangan sekarang posisinya lagi di Surabaya nih. Oke, Bunda Ana S3 Doktor Studi Islam di UIN Sunan Ampel, Surabaya. S2-nya di Master Filsafat Islam IAIN Sunan Ampel, Surabaya. S1-nya mengambil bahasa dan sastra Arab. Baiklah, kita sambut Bunda Ana Bilqis. Iya. Kami persilahkan Bunda Ana. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik Bunda Hamidah. Ya. Posisi apakah benar di Surabaya nih Bunda saat ini? Betul sekali di Surabaya. Surabaya, iya Surabaya. Bagaimana udaranya saat ini? Apakah dingin atau sedang sumup-sumup? Hujan Bunda, tadi hujan hujan deras. ya. Oke, Hujan. Alhamdulillah semoga bisa ngademin hati semuanya. Amin. Amin. Oke, Amin. silakan monggo Bunda Ana. Ya, Coba saya terima kasih plus Bunda Ana. dulu, saya share screen dulu. Oke, silakan Bunda Ana. Oke, apa sudah kelihatan Bunda? Iya, sudah Bunda. Oke, bismillah. Saya mulai nggih. Ya, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakir, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana kama yanbaghi min jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Imam Purwanto, yang kami hormati juga Bapak Suparman, yang kami hormati Coach Farid, yang kami hormati Bunda Hamidah, Bunda Endang, dan seluruh tim Paras pada malam hari ini. Izinkan saya pada malam hari ini untuk berdiskusi dengan teman-teman perihal tentang belajar bersama dengan keluarga seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Devi yang sangat luar biasa, sangat memberikan pengalaman, sangat memberikan sharing tentang bagaimana membuat suasana permainan atau belajar bersama dalam keluarga yang komunikatif dan inovatif. Saya tidak panjang lebar karena sudah dijelaskan juga banyak dengan Bunda Devi. Saya mengambil tema tentang rumahku, surgaku, menciptakan keluarga yang harmonis dan komunikatif. Seperti itu ya. Itu tadi impian sudah semua keluarga ya Bu ya? Ya. Iya, insya Allah.
Definisi keluarga sudah tadi disampaikan, bagaimana keluarga adalah bagian terkecil dalam masyarakat. Kemudian ada keluarga yang menentukan bagaimana pembentukan karakter dari setiap anak yang ada di dunia. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, karena setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan putih, dan yang mengubah itu adalah orang tua. Bapak ibu yang memberikan dia hitam, merah, kuning itu adalah orang tua. Itu. Jadi porsi yang terbesar orang tua ya, Bu Nadia. Orang tua karena pendidikan utama tadi ibu adalah pendidikan utama bagaimana membentuk kepribadian dari seorang anak seperti itu. Kemudian lingkungan nanti akan ada yang memberikan pengaruh seperti itu. Kemudian sudah saya loncat aja baiti jannati. Bagaimana kita mau membentuk pendidikan dalam keluarga yang inovatif kalau rumahku ini bukan surgaku seperti itu. Yang utama adalah rumahku adalah surgaku. Bagaimana suasana di rumah itu memberikan dukungan yang sangat luar biasa baik dari orang tua ayah, orang tua ibu, kakak dan adik. Sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sehingga dari rumah ke surgaku itu akan terbentuk pola pendidikan, karakter, sehingga yang kita inginkan akan terwujud. Kalau rumahku bukan surgaku, wah ini susah, sulit sekali kalau rumahku bukan surgaku. Akan mencari rumah yang lain kalau rumahku bukan surgaku. Ini bahaya Bunda, begitu. Ini sangat berbahaya. Makanya orang tua baik Bunda atau ayah dan ibu harus punya kesepakatan bahwa kita sama-sama membangun rumah itu sebagai baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kemudian keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama, sama yang disampaikan oleh Bunda Devi tadi, bahwa tidak ada pendidikan yang lebih utama selain keluarga. Karena keluarga adalah tempat berpulangnya ayah, ibu, kakak, adik, semua yang ketika di luar, kemudian mereka belajar, kemudian kita bekerja, tapi rumah adalah tempat terbaik untuk pulang, begitu. Kalau kita sudah capek di luar, akhirnya kita kembali ke keluarga. Kita sering sharing, kita cerita tentang pengalaman ketika kita sekolah, pengalaman bekerja, dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa menciptakan komunikasi yang baik, komunikasi yang terbuka, sehingga nanti akan tercipta suasana yang asik seperti itu. Kalau tidak ada keterbukaan dalam keluarga, ini sulit Bunda, karena akan ada anak-anak akan tertutup dengan apa yang dialami, kemudian ayah tertutup, ibu tertutup, sehingga tidak terbuka, tidak mengerti apa yang dialami. Itu sangat sulit, sehingga akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak-anak kita seperti itu. Kemudian karakteristik dari pendidikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari dan seterusnya. Saya kutip dari Al-Imran ayat 110 yang berisi bahwasanya umat Islam itu adalah kita diperintahkan untuk berbuat baik, mencegah dan mungkar, dan bertakwa kepada Allah, kemudian dan kita adalah diminta untuk selalu bertakwa dan bersandar kepada Allah. Apapun yang kita alami, pendidikan Islam itu adalah kita adalah umat yang mulia, diajarkan untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, seperti itu. Kemudian bermain dan belajar merupakan hak asasi anak yang diamanatkan oleh PBB. Ada 10 hak asasi: hak mendapatkan nama identitas, hak memiliki kewarganegaraan, hak memperoleh perlindungan, memperoleh makan, kesehatan, rekreasi, pendidikan, bermain, berperan dalam pembangunan, dan mendapatkan kesamaan. Ini adalah hak anak. Termasuk bermain dan belajar di rumah, itu adalah hak mereka. Kalau kita mengurangi hak itu, berarti kita tidak menyalahi hak anak. Karena hak anak-anak juga tidak hanya punya kewajiban, tetapi juga punya hak yang harus kita berikan. Itu. Kemudian komunikasi saya katakan tadi, karena komunikasi adalah jantung dari keluarga itu. Kalau keluarga ini tidak saling menyapa, tidak saling
bercanda, kemudian tidak saling mengungkapkan isi hatinya, maka jantung itu denutnya akan tidak normal. Ya, kalau sakit itu mungkin jantungnya bisa lemah begitu ya. Karena kalau kita tidak berbicara, kita tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya adalah miscommunication. Ada namanya kesalahpahaman karena kita tidak mengungkapkan apa yang kita inginkan. Ayah, bunda tidak saling bicara, kakak, adik tidak saling bicara. Kemudian ayah dan anak-anak juga tidak bicara. Ini akhirnya yang terjadi adalah ada kebekuan dalam keluarga itu, tidak ada keterbukaan. Muncul konflik yang ada. Itu. Kemudian manfaat ini sudah saya sampaikan tadi, bermain bersama keluarga. Kadang-kadang kalau saat ini kan masa pandemi, Bunda, ya, ayah bunda, masa pandemi kita menghabiskan waktu banyak di rumah. Apalagi selama kemarin PPKM yang hampir 2 tahun, COVID yang gelombang pertama, kedua, dan mungkin nanti semoga tidak terjadi ada gelombang ketiga, itu kita banyak waktu bersama dengan keluarga, bersama anak, bersama suami, atau bersama ayah, bersama ibu, bersama kakak adik, dan lain sebagainya. Kita mencoba untuk saling melakukan interaksi yang sangat intens kepada keluarga inti, sehingga menciptakan keluarga yang harmonis, sehingga menciptakan suasana yang komunikatif, menciptakan suasana yang enjoy dalam bermain, belajar, sehingga ada istilah terwujudnya sakinah mawaddah itu ada di sana, seperti itu. Kalau keluarga tidak tujuan dari keluarga sakinah mawaddah itu tidak ada, yang ada adalah suka marah-marah, suka ngomel-ngomel kan gitu. Yang ada hanyalah kita saling curiga dan lain sebagainya, sehingga tumbuh kembang anak untuk bermain bersama, kemudian tumbuh kembang ayah dan bunda itu juga tumbuh secara normal, dalam arti tidak ada saling kecurigaan antara satu dengan lain. Seperti itu. Kemudian belajar bersama. Nah, ini kemudian panduan bagi orang tua untuk mendampingi anak ketika di rumah. Yang pertama adalah membuat jadwal. Kita melakukan kontrak belajar dengan anak-anak, istilahnya itu jam berapa kita belajar, jam berapa kita bermain, kemudian jam berapa kita diskusi, atau dalam 1 bulan berapa kali kita jalan-jalan, seperti itu. Kita melakukan kontrak dengan anak-anak kita. Yang kedua adalah ide kegiatan. Apa yang kita lakukan selama liburan, misalkan dalam 1 bulan ada tanggal merah, atau minggu sekian, apa yang kita lakukan, ide-ide kegiatan itu harus kita sampaikan sehingga anak-anak sangat interaktif. Kemudian ada komunikasi positif. Anak-anak kita ajarkan bagaimana bicara yang baik, menghormati orang tua, kemudian ketika mereka di publik sikapnya seperti apa, ketika dalam keluarga bagaimana, seperti itu. Kemudian kita menyiapkan waktu ketika jam istirahat, jam tidur, kita ingatkan bahwa waktunya anak-anak untuk istirahat atau untuk tidur, untuk belajar, untuk sholat, dan lain sebagainya. Apalagi jelas untuk saat ini tidak mudah, karena anak-anak sekarang ini mulai kecil, TK saja sudah pakai gadget, sudah pakai HP. Kadang mereka lebih condong ke permainan itu daripada kita ingatkan mereka untuk belajar bersama, untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Tapi itu tantangan buat kita semua. Kemudian kita saling introspeksi. Kekurangan kita masing-masing apa? Kekurangan ayah bagaimana, kekurangan bunda bagaimana, kakak bagaimana, adik bagaimana, sehingga saling memberikan saran kepada masing-masing keluarga inti itu, sehingga tercipta suasana yang sangat menyenangkan. Kemudian refleksi apa yang kita lakukan selama ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan, atau ada hal-hal yang butuh dorongan, atau ada hal yang butuh perbaikan, dan lain sebagainya. Relasi, kita membangun relasi keluarga itu, kita usahakan bangun relasi yang baik. Kadang ayah sudah pulang ke rumah, kemudian capek, cuek. Kadang mama kerja, sudah sampai rumah, capek, cuek, gitu. Sehingga korbannya anak-anak, misalkan begitu, Bunda.
Nah, ini kadang membangun relasi itu tidak mudah, apalagi kalau perempuan double burden, ya, istilahnya dia punya beban di keluarga, punya beban di pekerjaan, sehingga dia harus memikul dua beban itu. Bagaimana menciptakan dua beban itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, itu tidak mudah. Tapi bismillah, kita sama-sama berdoa karena Allah, karena sesuatu yang baik munculnya akan baik. Seperti itu. Mungkin cukup itu Bunda Hamidah dari apa yang kita sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Devi yang sangat luar biasa. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ana. Kasih aplaus untuk Bunda Ana. Oh, pemaparannya meresap sekali dalam hati. Oke, Bunda Ana, kita bincang-bincang dulu. Bunda Devi juga boleh yuk kita bincang-bincang sambil mewadahi, mungkin di sini ada juga peserta yang ada hal yang ingin ditanyakan gitu loh. Iya, nanti kita bahas bersama ya. Oke. Mungkin peserta ada yang ingin bertanya, boleh ya. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Oke, Bunda Devi atau Bunda Ana, kita kadang-kadang ya sekarang ini zaman sekarang kan ayah bekerja, ibu bekerja. Ketika mereka pulang kerja seperti tadi ya, bisa jadi dua kemungkinan. Yang pertama karena mereka lelah, mereka jadi cuek. Tapi kemungkinan yang lain juga bisa aja mereka yang ada marah-marah. Nah, bagaimana kira-kira harusnya menyikapinya gitu loh. Kemudian kita menerangkan ke anaknya itu bagaimana mengklarifikasinya. Monggo Bu, sebaiknya bagaimana? Ibu Ana dulu deh, Bu Ana nih. Terima kasih Bunda Hamidah. Bagaimana menciptakan suasana keluarga yang harmonis, kemudian dan komunikatif sehingga tercipta keluarga yang baik, sakinah mawaddah. Memang tidak mudah, apalagi kalau kami ini adalah pekerja, ya. Bapak Ibu bekerja, Bunda Ayah Bunda juga bekerja, kemudian sampai berangkat pagi, pulang malam, gitu. Yang ada adalah rasa capek, begitu ya. Tapi kita berusaha itu tadi saya katakan ada kesepakatan antara suami istri ketika mereka pulang kerja, ya. Seandainya kita tidak punya asisten rumah tangga, apa yang kita lakukan? Misalkan, oh ibu menyiapkan makan malam, misalkan seperti itu. Terus bapak bermain dengan anak-anak, begitu. Sehingga ada tupoksi masing-masing. Tupoksi tidak hanya di kantor, ya. Tupoksi juga kita gunakan ketika di rumah. Kita berbagi peran, begitu ya. Kalau misalkan mama memasak, menyiapkan makan malam untuk keluarga, akhirnya anak-anak bermain dengan bapak, gitu. Bermain petak umpet atau bermain apa, bercanda dan lain sebagainya, seperti itu. Dan keluarga kami insya Allah sudah melakukan itu sudah lama, ya. Jadi kita berbagi peran. Saya katakan kepada suami, kita sama-sama bekerja, berangkat pagi pulang malam, kita harus berbagi peran agar anak-anak tidak kesepian, seperti itu. Misalkan saya otomatis kalau kita pulang malam kan namanya tugas dapur itu kan banyak bundanya. Jadi apa yang harus kita siapkan untuk makan malam ini, kan begitu. Oh mama masak gini, terus anak-anak mama sudah matang belum, gitu ya. Sebelum matang nanti anak-anak bermain dengan ayahnya, seperti itu. Ya, Bismillah kita berdoa aja kita jadi selalu kita ada interaksi ya. Harus ada interaksi. Memang itu tidak mudah Bunda ya. Seperti itu. Iya, terima kasih. Ya, Bunda Devi, selain ayah Bunda bekerja nih Bunda Devi, saat ini kan ini nih gadget ini kan ini juga jadi mainan Yanda Bunda ini. Nah, gimana nih menyiasatinya? Kadang-kadang mereka bersama-sama di ruang tamu. Tapi semuanya begini. Nah, ini gimana nih? Kata ayahnya, ini project. Ayah lagi ngadepin project. Si mama, ini juga grup mama, ini penting. Bagaimana pengalaman Bunda Devi untuk menyiasati suasana seperti itu?
Baik, terima kasih banyak Bunda Hamidah untuk pertanyaannya. Mensiasatinya memang perlu adanya kesepakatan. Misalkan ada waktu quality time, istilahnya kalau dari Abah Ihsan yang kebetulan juga ahli parenting itu 18-21. Jadi misalkan dari jam 6 sore sampai jam 9 malam itu HP kita taruh, kita benar-benar membersamai anak, benar-benar bersama keluarga misalkan. Kalau misalkan tidak bisa 18-21, paling tidak misalkan 1 jam saja, misalkan disepakati tanpa HP misalkan. Jadi meskipun menyambung pertanyaan awal tadi juga Bunda Hamidah dan pertanyaan yang kedua, jadi meskipun ayah bunda bekerja, sibuk, setidaknya dalam 1 hari itu ada waktu yang berkualitas. Karena sejatinya yang dibutuhkan juga itu adalah kualitas ya dibandingkan kuantitas. Terkadang ada yang mungkin orang misalkan seharian, tapi karena tidak di sini, tidak apa ya istilahnya tidak ada misalkan cuma rutinitas biasa, misalkan menyuruh anak ngaji, menyuruh anak sekolah tanpa ada ngobrolan yang intens, tidak pernah sampai bertanya perasaanmu bagaimana hari ini atau apa yang kamu alami. Nah, itu juga tentu akan kurang berkualitas. Nah, jadi terlepas bagaimanapun kegiatan ayah bunda, kita sama-sama saling mendoakan. Jadi setidaknya dalam 1 hari yang terbaik memang setidaknya ada waktu 3 jam. Kalau tidak bisa 3 jam, 1 jam nggak apa-apa. Kalau 1 jam nggak bisa, 15 menit nggak apa-apa. 15 menit nggak bisa, ya 5 menit paling tidak. Jadi benar-benar kalau istilahnya itu tanpa ada kotak-kotak TV, kotak, tanpa ada mesin cuci, jadi ibu juga tidak sambil nyuci, tidak ada gadget. Nah, jadi benar-benar ngobrol sama anak, bermain sama anak, tadi juga yang dijelaskan oleh Bu Dr. Ana, jadi bermain itu penting, jadi bisa bermain petak umpet, bisa mendengarkan anak cerita, menanyakan perasaannya, memvalidasi perasaannya, jadi apa hari ini yang membuat kamu sedih, apa hari ini yang membuat kamu senang, nah seperti itu. Kalau pengalaman saya dengan suami terkait gadget, ya kami menjalin kesepakatan, Bunda. Jadi main gamenya misalkan 1 kali, tadi udah ya, berarti udah. Jadi jam 7 sampai jam 8 kita benar-benar sama anak-anak. Gitu. Termasuk hari ini nih, ayah bunda, ayahnya lagi jagain anak-anak. Karena anak saya sama ya. Mamanya on air. Sebenarnya ada kemitraan gender, kita juga nggak pakai ART ayah bunda. Iya, jadi ada kemitraan gender, jadi kita saling bekerja sama seperti itu. Kalau dari sudut pandang orang tua, kalau dari sudut pandang guru, misalkan ketika kita punya murid yang kayaknya sepertinya tadi ada pertanyaan di chat Bunda Hamidah, jadi kalau misalkan kita punya murid yang orang tuanya itu sama-sama sibuk, lalu bagaimana begitu? Nah, misalkan kita bisa membangun dari murid itu sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa mengubah orang lain, tidak bisa, yang bisa diubah adalah diri sendiri. Nah, paling tidak dari peserta didik tersebut atau dari murid tersebut, misalkan ada keinginan untuk membuat suasana di keluarganya menjadi harmonis. Misalkan dengan istilahnya memberikan surprise untuk orang tuanya, kan itu hal yang tidak biasa ya, misalkan memberikan ucapan atau membuat masakan kesukaan mereka, jadi dimulai dari diri murid tersebut begitu, jadi maksudnya tidak selalu menuntut ke orang tuanya, tapi dimulai dari anaknya. Nah, harapannya itu bisa menular, ketika orang tua bisa melihat upaya anak, oh ternyata anakku berusaha, nah harapannya orang tua juga bisa berubah begitu, bisa meluangkan waktunya. Begitu mungkin Bunda Hamidah, mohon maaf ya kalau saya terlalu melebar. Oke. Iya benar, ini ada pertanyaan dari Kang Sahrun. Ya Kang Sahrun, apakah Kang Sahrun mau membuka mikrofonnya, bertanya langsung biar ada interaksi dan lebih nyampe permasalahannya? Monitor Kang Sahrun. Kalau tidak nanti akan kami bacakan aja ya. Jadi begini kata Kang Sahrun, mohon izin bertanya, 1, realita di lapangan terutama di desa ya, yang minim dengan pengetahuan dan orang tua sibuk dengan pekerjaan, yaitu bagaimana sebagai buruh tani. Ya. Kira-kira strategi dan trik untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada anak-anak mereka itu bagaimana ya? Kemudian yang keduanya justru anak-anak lebih patuh dan taat pada ustazahnya daripada belajar di rumah dengan orang tua. Apa langkah yang harus dilakukan
dilakukan oleh orang tua jika anaknya benar-benar tidak mau? Terima kasih. Ya, monggo. Seorang satu tuh jawabnya. Mbak Devi mau, Bunda Devi mau jawab yang nomor berapa dulu? 1 atau 2? Ya, silakan. Oke, baik Bunda. Mungkin saya menjawab yang pertama Bunda ya. Pertama, iya silakan. Saya menyampaikan pendidikan dan pengetahuan kepada para Betul. peserta didik jika kondisinya istilahnya orang tuanya itu sibuk bekerja seperti itu. Yang bisa dilakukan salah satunya adalah meminta peserta didik tersebut membuat semacam jurnal. Jadi diminta misalnya setiap hari sebelum tidur misalkan salah satunya tuliskan 3 hal yang kamu syukuri di hari itu, begitu ya misalnya. Nah lalu diminta juga menuliskan apa yang dialami hari ini, apa yang diingat. Misalkan ketika gurunya menjelaskan atau apa yang diingat. Gurunya misalkan pakai baju apa, atau misalkan kalau daring gurunya apa. Jadi dia bercerita di situ. Nah, kenapa ini dilakukan? Ini juga saya pernah menerapkan ini kebetulan ke peserta didik saya, kalangan mahasiswa. Jadi selama belajar daring ini, ya mereka dari situ nanti terungkap, selain terungkap perasaannya, emosinya, juga terungkap juga apa sih sebenarnya yang mereka pahami dari pembelajaran yang selama ini dilakukan. Dan sebagai guru bisa juga jadi bahan evaluasi begitu, apa sebenarnya yang mereka inginkan. Karena ada kalanya keinginan mereka, harapan mereka itu tidak tersampaikan melalui lisan, namun melalui tulisan itu bisa diungkapkan. Dan juga ini berfungsi sebagai terapi juga bagi peserta didik tersebut. Dengan menulis tadi, mereka bisa istilahnya itu mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan emosi negatifnya, karena bahaya jika emosi negatif itu terpendam, nanti akan mempengaruhi masuk ke alam bawah sadar. Dan 88% tindakan atau keputusan kita itu 88%-nya dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Alam sadarnya hanya 12% seperti itu. Jadi yang bahaya tadi emosi negatifnya mengendap. Jadi dengan meminta mereka membuat jurnal atau semacam catatan, kalau mereka suka nulis di kertas, boleh di kertas misalkan. Kalau suka nulis di HP ada catatan boleh. Kalau di apapun itu bebas. Kalau misalkan nggak suka nyatet, boleh misalkan direkam kayak curhat. Jadi karena peserta didik tentu beda-beda kegemarannya, boleh misalkan, atau ada yang suka TikTok melalui TikTok. Jadi medsosnya bisa jadi hal yang positif seperti itu dan sebagainya. Intinya ada media untuk mereka menyalurkan apa yang mereka pahami dari pembelajaran yang sudah dilakukan, lalu emosinya juga. Mungkin seperti itu para ayah dan bunda, seperti itu Bunda Hamidah. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, jadi kalau punya masalah nggak terlalu mengendap lama ya, ketika anak itu harus mencurahkannya berupa apapun itu yang dia sukai. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Kang Sahrun. Ini mah kayaknya Kang Sahrun jadi jealous nih sama ustazahnya katanya, soalnya anaknya lebih mematuhi ustazahnya. Nah, gimana ini untuk menyiasatinya? Monggo, Ibu Ana. Terima kasih Bunda Hamidah, terima kasih Pak Sarul atas pertanyaannya tadi. Memang anak-anak itu kadang lebih dekat dengan misalkan dengan ustadzah atau ustadzanya, Bu Guru atau Pak Guru yang di sekolah. Mungkin ketika di mata mereka orang tua itu baik ayah atau bunda, kadang kita agak cerewet nggih kalau di rumah itu, ayo bangun, sudah waktunya sekolah, ayo mandi, sudah waktunya berangkat, ayo dan lain sebagainya, ayolah begitu banyak. Sehingga bagaimana mama ini kok bawel, ayah ini kok begini dan lain sebagainya. Sehingga bagi mereka mungkin agak bosan gitu. Sebagian anak berpikir seperti itu. Nah, akhirnya teman curhat mereka adalah ketika teman-teman di sekolah dan mereka lebih care atau lebih mendengarkan dengan kata ustadz atau ustadzah, lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Guru dan Bu Guru begitu. Dan apa yang kita lakukan? Kita melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu Guru, kita melakukan komunikasi dengan ustadz atau ustadzah. Ustadz, anak saya di rumah begini loh, kalau di sekolah apa seperti itu? Ternyata tidak seperti itu. Anak saya kalau di rumah manja, ternyata kalau di sekolah itu dewasa begitu. Nah, gitu toh, ternyata berbeda ya. Nah, ini kan ada interaksi timbal balik antara kita dengan pendidik yang di luar, baik itu ustadz ustadzah atau Pak Guru dan Bu Guru di sekolah. Dan mereka lebih terbuka dengan mereka begitu. Yang pengalaman yang kami lakukan adalah kita
melakukan komunikasi. Ustadz, anakku begini loh, coba minta tolong diingatkan dong begini. Oh enggak, mereka ternyata di sekolah pinter loh Bu, ternyata dewasa, suka ngomong kan, loh aku beda banget ketika di rumah lah, seperti itu Bunda. Kadang memang karakter anak itu ketika di rumah ada ayah sama bunda, mereka cenderung manja, ya apa-apa mama, apa-apa ayah begitu. Tapi kalau ketika dihadapkan dengan teman-teman di sekolah dan banyak lingkungan yang berbeda, mereka akan tumbuh dengan sendirinya seperti itu. Tapi kita berusaha menjalin komunikasi dengan pendidik yang di luar. Apakah kita juga titip begitu? Saya titip anak-anak Ustadz, saya titip nama Ustadzah atau Pak Guru dan Bu Guru. Kalau mereka misalkan salah diingatkan, dinasehati seperti itu. Karena orang tua itu tidak bisa melihat anak 24 jam, Bunda. Nah, mereka di rumah kan hanya berapa bangun tidur, habis itu mereka sekolah, atau kemudian nanti pulang jam 1, atau yang full day, jam 2, jam 3 baru sampai di rumah, dan malam waktu kita bersama mereka. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di luar, begitu kan ya. Kita hanya berdoa, ya Allah lindungi anak saya dari dari pengaruh yang tidak baik, lindungi anak saya dari hal-hal yang tidak baik, semoga selamat, kemudian tidak ada bahaya yang menghampirinya gitu. Jadi orang tua hanya bisa mendoakan karena Allah yang akan menjaga mereka. Seperti itu. Ngoten Bunda. Amin. Oke, berarti orang tua memang nggak boleh lepas dari doa ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Betul, ini ada pernyataan juga dari Bunda Diandra di Munich ya. Jam belajar, jam makan, jam sholat, dan semua HP masuk keranjang penjara. Sabtu adalah hari olahraga, semua ke lapangan. Oh, bagus banget ini. Minggu istirahat, belanja bareng, masak bareng, makan-makan bareng. Karena tidak ada pembantu katanya kalau hari Minggu ya, pembantunya cuti. Ya, libur. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa jika kita harus memberikan win-win solution kepada anak, namun bagaimana jika sudah diberi win-win solution, namun anaknya mengingkari janji? Hukuman apa yang tepat untuk anak tersebut? Karena bisa aja ada orang tua yang menghukum keras anaknya sampai anaknya menjadi trauma kepada orang tuanya. Oke, itu gimana tuh Bu menghadapi seperti itu? Udah bikin win-win solution, kemudian anak karena entah suasananya nggak tepat atau gimana, akhirnya dia mengingkari janji. Orang tua harus mengingatkannya seperti apa? Monggo, siapa? Bu Ana boleh, Ya, Bunda Devi juga boleh yang mau menjawab. Terima kasih Bunda. Ya, silahkan. Ya. Memang dalam mendidik anak memang harus ada reward dan punishment ya. Harus ada, kalau mereka prestasi kita kasih reward, kalau mereka melakukan kesalahan kita kasih punishment kan begitu ya. Tapi memang anak itu kan kalau dalam Islam itu mendidik anak juga ada teorinya Bunda. Misalkan anak usia sekian kita perlakukan dia sebagai raja, anak usia sekian kita perlakukan dia sebagai teman, anak usia sekian kita perlakukan sebagai seorang kolonel atau prajurit dan lain sebagainya. Itu ada dalam pendidikan Islam ya. Ketika anak-anak masa tumbuh kembang ya kita memberikan mereka pendidikan yang layak. Kita layani mereka seperti raja. Misalkan anak di usia tumbuh kembang itu masih TK kemudian SD, itu mereka minta apa ya kita berikan, dalam arti ini adalah bagian daripada penghargaan kita kepada anak. Ini adalah hak anak. Anak harus mendapatkan tempat yang layak dari segi kehidupan, dalam arti pendidikan, kemudian berpakaian, gizi dan lain sebagainya. Kemudian ketika usia SMP kita perlakukan dia sebagai prajurit begitu ya, karena usia SMP adalah usia untuk anak-anak ini tumbuh kembang untuk menginjak remaja. Nah ini sangat-sangat berbahaya ya menurut saya. Ketika sudah SMA nanti agak sulit ini memberikan pendidikan. Nah, ketika anak kita perlakuan seperti prajurit ya kita tegas kepada mereka. Ketika kamu melakukan ini
konsekuensinya ini, ketika kamu melakukan ini, yang terjadi hal seperti ini. Ketika anak-anak kemudian kita kasih win-win solution, ternyata mereka tetap melakukan kesalahan, ya kita jangan keras lah. Kalau saya menghadapi anak-anak, ya pertama kita rangkul mereka, bercerita apa yang terjadi, kenapa kamu seperti ini. Anak-anak itu ketika menunjukkan reaksi itu kan ada latar belakangnya, Bunda, sehingga ada opsi pertama, ada opsi kedua, ada opsi ketiga, seperti itu. Oh, yang terakhir kamu akan saya kasih punishment yang keras begitu. Tapi sebagai orang tua kan nggak tega sama anak begitu. Tapi harus kita lakukan begitu agar tumbuh kembang anak ini menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang baik. Jangan sampai anak ini salah jalan. Kalau sudah salah jalan, kita susah, kita agak kesulitan untuk memberikan pengarahan, oh kamu jangan lurus, kamu harus ke samping, kamu harus ke kiri, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi memang anak-anak tumbuh kembang itu harus didampingi, jangan dilepas. Apapun kesalahan mereka harus kita dampingi sebaik mungkin agar anak-anak itu bisa mendapatkan jati diri mereka yang baik, seperti itu. Seperti itu, Bunda. Yeah. Wow. Mantap sekali. Kayaknya orang tua ini harus dampingi dari kecil hingga dewasa kali ya, Bu ya. Setiap saat sebetulnya ya harus dampingi terus. Oke, ini ada pernyataan dari Pak Suparman. Saya sependapat dengan dua narasumber yaitu Bu Devi dan Dr. Bilqis. Harus ada kontrak belajar, komitmen, kesepakatan, jurnal, dan tambahannya bangun dengan 6C atau 6K tadi. Oke, terima kasih untuk Bunda Ana dan Bunda Devi. Bincang-bincangnya sebetulnya sih kita masih pengen lanjut ya, tapi berhubung tuh nggak terasa sudah jam 21.32. Ya mungkin nanti ada pengumuman-pengumuman lain dari kami untuk para peserta. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ana dan juga Bunda Devi ya atas pemaparannya. Ya, semoga apa yang dipaparkan ini bisa menjadi bekal yang bagus sekali untuk para orang tua agar dapat membimbing putra-putrinya menuju putra-putri yang tumbuh kembang dengan baik ya, sesuai dengan impian para orang tua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Kita jumpa lagi nanti di sesi yang mendatang. Yanda Imam, apakah kita mau foto sesi foto bersama lagi dengan Bunda Ana dan Bunda Devi? Iya, di sini masih ada Ya, kita akan Yanda foto Suparman ya, juga. semuanya. Ya, kita foto lagi walaupun 21.35. Wow. Yanda bundanya masih pada semangat, jadi senang ya. Ya, oke, silakan Bapak dibuka Ibu semuanya. kameranya. Buka kameranya terlebih dahulu ya. Ini ada 2 slide. Alhamdulillah ini kalau sudah malam malah nambah banyak nih ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Baik, satu lagi. 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih. Oke. Sama-sama. Iya, berikutnya mungkin ada pengumuman-pengumuman. Apakah akan disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Imam atau Ibu Endang ya? Silakan. Ya, baik Bapak Bunda Hamidah, sebelum kita ke pengumuman kemarin kita sudah mengadakan lomba foto ya untuk kegiatan milad ini ya, karena kita alhamdulillah ya kita sudah 1 tahun mengadakan parenting asik ini. Selama setahun itu 2 minggu sekali ya Ayah Bunda kita gratis. Oke, Ayah Bunda semuanya, mungkin ya ini informasi untuk Ayah Bunda semuanya, informasi program-program kami ya itu sangat luar biasa nih ya, karena dari tim ya pengurus juga ya, dan saya sebagai direktur parenting asik, ketuanya pembinanya adalah Ibu Dewi Ratnaningsih ya, sekretaris saya Bunda Hamidah, dan sekretaris kedua saya Bunda Endang, dan bendahara saya adalah Bunda Dewi
Purwaningsih ya. Alhamdulillah sudah ada hadir semuanya. Nah ya Bunda, IT-nya juga program-program ada Yanda Imam, IT Iya. kita Mas Gifari. Oke. Ya, Mas Gifari juga itu adalah IT kita ya, Ayah Bunda yang membantu kita dalam setiap 2 minggu sekali itu kita membuka ya untuk Ayah Bunda untuk sertifikat ya itu untuk kita, tetapi ada donasi, hanya donasi 10.000 saja ya Bunda, itu untuk kegiatan kami dan itu pun nanti kembali lagi ya untuk anak yatim ya Bunda. Jadi kita itu memang ya Bunda, kita mengadakan ini adalah nanti keuntungannya berapa persennya kita alokasikan ke anak yatim. Baik Ayah Bunda, kami adalah Parenting Asik yang bergerak dalam bidang pendidikan ya untuk Ayah Bunda semuanya. Dan kami adalah program-program pertama adalah Parenting Asik ini ya. Yang pertama adalah Parenting Asik dalam 2 minggu sekali kita laksanakan. Yang kedua adalah pelatihan-pelatihan guru-guru se-Indonesia, ada pelatihan OBS, pelatihan Vmix ya, ada pelatihan Canva, ada pelatihan Google Form dan yang lainnya tentang masalah pelatihan digital untuk saat ini. Dan yang ketiga adalah yaitu ada olimpiade ya Bunda. Olimpiadenya yang pertama adalah nanti yang paling terdekat ini adalah Olimpiade Kreativitas Islami ya, yang di dalamnya adalah ada yang pertama yaitu tentang tahfiz ya Bunda semuanya. Yang kedua adalah pidato bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Dan yang ketiga adalah azan. Nah, itu lomba untuk yang terdekat ini. Dan kita juga adalah juga Olimpiade Nasional 2021 dari jenjang SD sampai jenjang guru ya Ayah Bunda. Itu tahun 2021 sudah kita laksanakan alhamdulillah dengan lancar dan nanti di tahun 2022 ini kita laksanakan di bulan Agustus. Itu ya Bunda, tiap tahun kita ya Bunda, karena apa? Memang sangat diperlukan ya Bunda semuanya para orang tua ya untuk mengikuti yaitu ilmu. Insya Allah kalau memang kita ada rezeki nanti untuk kedepannya kita akan membangun sekolah ya Bunda, untuk membangun sekolah parenting untuk orang tua ya, dan insya Allah nanti juga ada perguruan tinggi negerinya juga. Amin Allahumma amin. Mohon doanya Bunda Devi, Bunda Ana ya untuk kami. Dan kami Parenting Asik ini, Paras ini kantornya ada di pusatnya di Depok ya Bunda, di belakang UI ya, di Beji. Nah di situ ya Bunda. Silakan jika ingin mampir ya. Dan kami juga ya sebelum kita ke Paras itu kita dinaungi juga dari Yayasan ACM ya, Azhara Citra Mandiri yang bertepatan di Jakarta Selatan di Jalan Cipulir, dan yang kedua adalah Yayasan Muara Asifah dari Cirebon ya Bunda, di Bu Endang ya Bu Endang. Ya, semoga kita bekerja sama dengan salut ya, mohon doanya semoga pengurus nanti sehat untuk perkembangan pendidikan di Indonesia dan untuk para orang tua. Oke, cukup sekian dari saya itu Bunda Hamidah. Saya kembalikan lagi ke moderator dan ke host. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Yanda Imam ide-idenya, dan kami juga tetap membutuhkan dukungan dari Yanda Bunda semua yang ada di sini. Baik, selanjutnya mungkin Bunda Endang akan mengumumkan hasil lomba foto keluarga Paras. Iya, silakan Bunda Endang. Mungkin sebelum kita ke pengumuman kita lihat video-videonya nih ya Bunda. Iya, oh iya foto-fotonya, ya siapa aja sih? Fotonya langsung saja, tapi kalau pengumuman Pak Imam sendiri juga nggak apa-apa ya Bunda Mida ya? Iya Pak Imam. Oke. Apakah sudah terlihat tadi Bunda Hamidah? Sudah terlihat ya, tapi terus terhenti. Kita lagi asik. Oh ya baik, akan saya ulang ya Bunda semuanya.
Mohon maaf karena takutnya khawatir tidak terlihat ya. Ya, baik itu ada segitu. Insya Allah nanti ke depannya agak lebih banyak lagi. Sebenarnya masih banyak ya Bunda yang sudah kita bikinkan videonya itu. Silakan Bunda Endang untuk membacakan pemenangnya. Ya, sangat sulit sekali ya untuk memilih. Luar biasa, banyak banget nih ya yang sudah kami pilih-pilih. Dan nggak bisa juga, ini mohon maaf nih background saya. Anak masih jelalatan. Mohon maaf semuanya. Bila tidak keberatan, mungkin Bunda Hamidah dan Yanda Imam bisa membantu saya juga nih, karena saya tidak bisa fokus nih untuk. Mohon maaf sekali. Sebentar. Yanda Imam, listnya ada di Yanda Imam. Bunda Endang, listnya ada di mana? Listnya ada di Yanda Imam ya? Yang pada malam. Ya. Apakah kita... Baik, sudah ada ya. Untuk yang ke-11 ya. Ini ada 11 kita ya favorit. Itu kriterianya sangat unik-unik ya. Ada yang lucu, ada yang harmonis ya. Iya, sangat luar biasa ya nih ya Bunda ya. Oke, yang pertama yang ke-11 dulu silakan Bunda Hamidah.
Sebentar. Oke. Dianda Imam dulu. Saya belum ketemu listnya. Baik, ini yang ke-11 ya, ayah bunda semuanya. Insya Allah akan mendapatkan voucher ya senilai 25.000 ya, yaitu ini ternyata bunda-bunda ya. Oke. Bunda Arsadi ya, Bunda Arsadi. Dan yang ke-10 itu Bapak, siapakah dia? Ini ada bunda-bunda semuanya sih ya ternyata. Oke. Yaitu Bapak Teguh Widodo yang ke-10. Ya, mungkin ada ya. Boleh silakan. Ya, Bapak Teguh ya, itu nanti mendapatkan senilai voucher ya. Ya, voucher ya. Oke. Iya, yang ke-11 teman. Ya, ada di room apa tidak yang ke-11? Mungkin sudah ini ya, Bu. Nggak apa-apa, nanti kita hubungi ya. 11 ke-10 Bapak Teguh ada ini, alhamdulillah sudah hadir. Yang ke-9 itu siapakah dia? Ibu Jamiah SAG. Yang ke-9, yang ke-8 itu Bapak. Ya, yang ke-8 itu suaranya Bu Endang berisik ya. Coba Bu Endang diulang kembali. Faktor jaringan mungkin Bu Endang. Iya. Ini ya yang keberapa Pak Imam? Yang ke-8 sekarang. Halo? Yang ke-8. Ya, yang ke-8 kami berikan kepada keluarga Ya, ke-8. Bisa diulang Bu Endang? Bapak Heri. Oh, Bapak Heri. Iya. Oke, tadi untuk yang ke-11 insya Allah akan mendapatkan voucher sebesar Rp25.000. Yang ke-10 aksesoris. Yang ke-9 juga aksesoris. Dan yang ke-8 voucher sebesar Rp50.000. Oke, yang berikutnya? Yang ke-7 itu Bunda Ratna Hidayati. Oke, yang ke-7 Bunda Ratna Hidayati. Yang ke-8 juga voucher senilai Rp50.000. Yang ke-7 juga voucher senilai Rp50.000. Siapakah ya posisi di ke-6? Bunda Heti Kustrianingsih. Oke, selamat kepada Bunda Heti memenangkan voucher sebesar Rp50.000. Yang ke-5. Lanjut, yang ke-5. Bunda Tiara. Bunda Tiara, oke, selamat untuk Bunda Tiara. Insya Allah akan mendapatkan 1 buah pasmina. Iya, dilanjut dengan posisi yang ke-4. Bunda Mukti. Yay, Bunda Mukti. Ya, selamat Ibu menduduki peringkat ke-4 akan mendapatkan hadiah berupa pasmina. Oke, yang ke-3 ini mendapatkan pasmina juga ya, yaitu Bunda Via Zahratul Ifa. Vina ya, Vina. Ya. Vina, ya. Vina Selamat Zahratul kepada Ifa. Bunda Vina Zahratul Ifa, pemenang ke-3 akan mendapatkan 1 buah pasmina. Dan untuk yang juara 2 akan mendapatkan voucher sebesar Rp100.000 dari Paras. Siapakah yang beruntung? Yaitu siapakah dia? Jeng jeng. Adalah masih ada 2 lagi nih ya. Siapa ya? Yaitu Bapak Cahya Budi Hartanto.
Oke, selamat kepada Bapak Cahya Budi Hartanto sebagai peringkat kedua mendapatkan voucher sebesar Rp100.000. Dan yang pertama kita Ya. tunggu-tunggu vouchernya 200.000 ya, Bunda-bunda. Oke, Iya, yang untuk ke peringkat pertama pertama. yaitu tadi yang merasa di kapal, ada laut pemandangannya ya. Itu siapakah dia? Bunda Nurrahma Cahyani. Oke. Cahyani. Selamat Bunda Nurrahma Cahyani ya. Mendapatkan Tadi yang voucher pertama sebesar itu yang fotonya tadi ada di kapal ya, yang di belakangnya ada air-air banyak. Yang kedua ada pemandangannya. Yang kedua itu ada pemandangannya ya, bunda-bunda itu ada sawah-sawah ya. Dan yang ketiga itu yang ada di luar negeri ya, di luar negeri itu yang ketiga ya. Dan yang keempat tadi ya yang sudah disebutkan. Oke, yang pertama dapatkan 200.000 voucher, yang kedua 100.000 voucher, dan yang ketiga dan 3 dan 4 mendapatkan pasmina, yang kelima sampai 8 itu voucher 50.000, yang ke-9, 10 itu aksesoris ya, dan yang terakhir voucher senilai 25.000. Oke, itu ya bunda-bunda, selamat untuk bagi yang sudah berpartisipasi mengikuti lomba foto. Semoga nanti yang hadir ya hari ini Pak Cahya Fajar. Selamat Pak Cahya Fajar. Ternyata luar biasa. Iya, selamat Pak. Fotonya bagus sekali. Terima kasih. Fotonya bagus sekali Pak Cahya Fajar. Sangat antusias sekali ya. Kami semua Pak Fajar suka. mendapatkan yang kedua ya, senilai voucher 100.000. Oke. Selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mendapatkan. Semoga dipertahankan ya Bapak Ibu. Kita setiap tahun ya Bapak Ibu nanti ada lagi ya. Mungkin foto keluarga, foto ya yang unik-unik ya. Betul, Itu ya Bapak Ibu abadikanlah setiap semuanya. momen bersama keluarganya ya. Itu ya Bapak Ibu, pengumumannya itu aja. Ya, oke, silakan dilanjutkan Bunda Endang, Bunda Hamidah, saya persilakan. Iya, Bunda Endang, bagaimana? Apakah ada giveaway yang lain lagi? Oke, itulah tadi semua ya yang mendapatkan dari 11 peserta, luar biasa banget. Dan kami juga jangan hari lupa, ini kan ada lagi ya, Bunda Hamidah, apa? 10 sebentar. pendaftar pertama. Oh iya. Siapakah dia Bunda Hamidah? Silakan. Bunda Hamidah, nanti kita buatkan ya. Yang belum masuk ke grup langsung masuk ke grup ya. Jadi kita enak nanti untuk komunikasi yang pemenang-pemenang. 10 pendaftar pertama di link Google Form kami akan mendapatkan sertifikat gratis. Dan yang pertama, ini ada 10 nama pendaftar pertama. Yang pertama adalah Bunda Nani Kurniasari dari Jakarta Timur. Oke, yang berikutnya yang kedua yaitu Bunda Vina Zahratul Ifa dari Jeddah, kota tempat tinggalnya di Jeddah. Wow, selamat. Wah, ini Paras sudah mulai mendunia nih, nggak cuma di Indonesia ya. Iya, sudah tercium sampai ke Jeddah. Baik, yang ketiga ada Bunda Nilna Hilmawati SAG dari Bojonegoro. Oke, Bojonegoro, halo. Yang keempat, di sini ada Bapak Ahmad Samedi. Bapak Ahmad Samedi dari Jakarta Timur. Ya, dan yang kelima dari Bunda Lela Lailawati dari Jakarta Timur juga. Kemudian yang keenam, yakni ada Miss Mora. Oke, dari Makassar. Yang ketujuh, ada dari Itma SPD. Itma SPDI. Oke, dari Jakarta Timur.
Yang ke-8 dari Bunda Nilawati, SPD, dari Wajo. Oke, kemudian yang ke-9 dari Yanda Muhammad Riana, bertempat tinggal di Depok. Dan yang ke-10 adalah Bunda Arnis Muzdalifa dari Jakarta Timur. Iya, pada malam hari ini didominasi oleh Jakarta Timur. Oke, Jakarta bangkit. Iya, Ya, terima selamat ya kasih. kepada Yanda Muhammad Riana ya, sudah dapatkan e-sertifikat gratis ya. Oke. Ya, silakan Bunda Hamidah diteruskan. Iya, karena waktu sudah beranjak hampir mendekati pukul 22 dan sudah saatnya untuk Yanda Bunda kita semua beristirahat. Untuk itu acara ini akan kami tutup. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yanda Bunda semua yang telah membersamai kami, Paras Parenting Asyik, edukasi yang pas untuk keluarga berkualitas. Mudah-mudahan ke depannya kami bisa menyajikan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, kami serahkan kepada host kita, Bunda Endang. Iya, Ya, terima kasih banyak. Mohon Iya. maaf nih karena tadi saya sempat tuplep ya sinyalnya. Jadi buat teman-teman selamat yang sudah mendapatkan giveaway dari Paras ya. Tadi jangan lupa kirimkan alamat karena kami akan memberikan hadiah juga nih khusus dari ya. Iya, sinyal Bu Endang seperti Bu Endang bilang tadi ya, lagi tuplek. Bahasa Cirebon ya. Oke, iya, nggak masalah. Memang kita semua pejuang sinyal. Nah, mungkin Bunda Endang tidak apa-apa suaranya ini ya. Oke, Iya, terima kasih bisa ya ditutup Yanda. oleh Pak Imam saja. Bu anak. Ya Bu Endang tadi mau Ya. karena Samar-samar ini kami ya. mendengar Bu Oke. Endang juga mengaturkan terima kasih kepada narasumber-narasumber kita pada malam hari ini, kepada Bunda Ana dan juga Bunda Devi tentunya. Salam takzim dari kami. Iya, kami cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Assalamualaikum. Selamat Ya. malam semuanya. Matur Yanda nuwun, Bunda, Bunda. sholat boleh silakan. Sama-sama. Terima Selamat kasih. beristirahat. Nanti informasi-informasi ada di grup ya Bapak. Iya, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Izin live Bunda sama Iya. teman-teman semuanya. Ya, matur nuwun Pak Imam, Pak Ya, Ustaz, sami-sami. Terima kasih Bu Pak Sarman juga. Terima Nuwun. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Iya, sama-sama. Baru join dikit. sudah pas selesai. Iya, soalnya tadi saya lupa. Pak Cahya nanti ngisi lagi ya Pak Cahya untuk episode berikutnya. Yes. Terima kasih. Jangan lupa ya, Ayah Bunda, 2 minggu lagi kita akan ke episode ke-25. Ya. Insya Allah. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat. Ya, mohon izin Pak Imam, terima kasih. Ya, terima kasih nih Pak Suparman sudah membantu kami ya Pak Suparman. Insya Allah nanti secepatnya akan kami garap ya untuk MOU Jakarta Utara. Ya Bu Hamidah ya, karena memang sekarang kondisinya seperti ini lagi Pak. Jadi kita diuji lagi.
Ya. Level 3 tapi ada yang 50% di Jakarta. Iya. 50%. Karena sudah banyak lagi yang terkena. Iya, sehingga seminggu tidak buka PJJ. Kalau sudah bagus, sudah hasilnya negatif, boleh buka kembali. Ya, Pak Cahya, Pak Jar, terima kasih Bu Bunda Hamidah, sukses semuanya. Ya, sukses Pak Suparman. Amin. Waalaikumsalam. Bu Endang juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya Pak Fajar, mohon maaf Pak Fajar, saya tadi kelupaan karena banyak yang mau. Saya juga. Maturun, saya izin live dulu. Ya Pak Fajar nanti bisa ini ya bergabung kembali. Mantap. Berikutnya. Bu Hamidah, Bu Endang, Bu Dewi. Lah, Bu Endangnya keluar. Tadi saya bingung loh, Bu, benar yang menang-menang itu. Makanya tadi saya yang penting di nomor 1 sama 2 itu Bu Cahyani sama Pak Fajar. Jadi nomor 3 itu yang tadi itu yang di Gapura ya. Saya nggak ada listnya, Pak. Iya, makanya saya juga nggak ada listnya. Kan itu semalam kan cuman ini bagus ya, iya, ini bagus ya. Iya, belum. Halo, apakah aku sudah terdengar? Sudah. Ya ampun, mohon maaf banget dah, namanya sinyal tuh. Jadi saya cuma ngelihat, lah kok ini kok Pak Cahya kok di bawah, kan jadi bingung saya semalam katanya ini bagus. Sebenarnya saya masukin di nomor 2 aja, nggak apa-apa karena kan ya juga kan. Jadi nomor 1-nya siapa Pak Imam? Pak Cahya, Bu Cahyani. Iya benar. Nomor 2-nya? Pak Fajar. Pak Fajar. Cahya Fajar. Iya itu Cahya Fajar katanya nomor pertama. Nomor 2 akhirnya orang saya bingung ini apa ini ya. Nomor pertamanya siapa? Bu Cahyani yang di kapal. Oh Bu Cahyani yang di kapal. Ya. Iya nomor 11. Iya. Coba ditulis dulu Bu Hamidah nomor 11. Ya, nomor 11 Arsadi. Oh Arsadi. Nanti aku kasih. Gimana Bu Hamidah? Mau Bu Endang nulis. Enggak, ini denger ini. Saya tuh si Dede tuh biasa lah, lagi angot banget nih maunya sama saya. Jadi begini nih. Nomor 2 Pak Fajar. Tadi Bu Tiara itu malah nomor 6 kalau nggak salah ya. Yang ketiganya siapa Pak? Yang nomor 6 tuh bukannya Bu Heti. Oh iya nomor 6 tuh Bu Heti. Ya nomor 3 itu yang ini loh yang di mana? Via Zahratul. Ya nomor 3. Ya udah Aufa Akila. Yang nomor 3 Aufa tadi aku ingat. Ya via Zahratul. Via Zahratul. Kok via Zahratul sih keluarga Aufa Akila emang itu? Iya namanya Vina, yang ngirim Vina. Oh gitu. Iya. Jadi yang ketiga siapa? Bunda Hamidah kok suaranya nggak ada sih Bun? Di Vina aku. Bu, nomor 3 tuh Vina. Berarti Bu Endangnya. Ini sekarang udah ada suaranya? Sudah. Iya, udah ada. Bu, sayanya kali ya. Saya ini lagi jelek banget sinyalnya. Padahal nggak hujan. Di depan apa di belakang? Di rumah depan apa di rumah belakang? Udah malah di rumah belakang yang jelek. Tadi rumah depan bagus. Bu DP nanti yang 4 itu kan yang mau 50-50 kan? Bu DP ya? Ya, Bu DP. 50. Kayaknya lebih baik memang voucher aja sih Pak. Kalau barang tuh akhirnya kita kena cas ongkos kirimnya yang mahal. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi gimana itu nanti pas minaknya? Kan tadi iya nggak apa-apa Pak Ina.
Iya, Fasmina nggak itu dapatnya apa-apa. di daerah mana tuh? Vina Zahrotul sama satu lagi Bu Mukti kalau Siapa? nggak salah. Iya, Bu Mukti Bu nomor Mukti. 4. Heeh. Ya udah, Bu Mukti tinggal kan Tujuh. di alamat Bekasi. aja. Bekasi Bu Mukti. Ya udah. Makanya saya Terus ngambilnya bukannya ngambil Jawa. yang dekat gitu. Oh ini Bu ya. Vinanya, Kayaknya Bu Jakarta. Vinanya? Kayaknya Jakarta. Ya udah 10 ribuan. Udah Terus nggak apa-apa, nomor insya Allah. nomor 5 itu tadi siapa ya? Bu Ratna ya kalau nggak salah ya. Bu Ratna berarti apa? Voucher ya? 50 Ya ribu. 50. Ratna, Heri itu voucher. Tiara, Jamiah. Nah, itu voucher 50.000. Terus Nah, kalau itu yang ke delapan, Heti ke ding, tujuh, ke Heti ding, delapan. lupa saya. Heti, terus Tulis Pak Imam, tulis. ditulis dong. Ya udah di itu aja, di apa namanya, di WA. Oh, sayang. Satu Bu Cahyani, kedua Pak Cahya, yang ketiga Bu siapa tadi Bu Vina, Nah, Bu Aufa, hah? iya, Vina Zahratul Ifa, Vina. Kemudian yang keempat Bu Mukti. Oke, yang kelima Tiara, yang keenam keenam Heti, yang ketujuh Ratna, yang kedelapan Heri. Jangan itu nantinya kesetrum. Iya benar, aku ini masih ingat kalau ini Heri, benar. yang Ke-9 kedelapan kesembilan Heri. 9 itu Hah? tadi siapa sih? Lupa saya. Iya. Pokoknya Jamiah. Pak Imam, Ya. yang ke-10 Nomor 9 itu Pak Teguh bukannya ya? Apa Pak Teguh itu nomor 10 ya kalau nggak salah. Pak Teguh apa Pak Heri? Kasihan banget Pak Teguh apa Pak Heri? Ini Pak Teguh kan jauh ya. Pak Teguh, iya itu yang aksesoris berarti buat istrinya. Iya. yang nomor berapa? Yang pokoknya yang nomor 9, 10 tuh, 9. Bu Hamidah. 9, 10 aksesoris. Oh ya. Nomor Oke, 9 nomor itu Bu 10 Jamiah. Bu berarti Jamiah. Pak Teguh ya. Bu Jamiah Nomor sama 11 Nomor Bu 11. nomor 11 Pak yang Arsadi. Arsadi itu. Nanti Arsadi. Bu Hamidah, nanti saya kasih tahu ya nomor handphonenya ya. Itu Bu. saudaranya Ibu. Bu Endang, Bu Jamiah itu di Palembang. Pak Teguh itu di NTT. Waduh. Ya udah nanti kasih tahu Ibu. Itu kasih tahu Ibu nanti. Aku lupa, makanya bingung. Aduh siapa ini? Aku bingung tadi asal aja nyebut, jadi bingung kan. Kalau udah nyebut ya udah. Ya udah nggak apa-apa, nanti pakai Lion. Oke deh. Ibu pengiriman NTT sama pengiriman Palembang loh. Aksesorisnya. Nanti pakai Lion aja. Oke, Je, Pak. Sip lah. Arsadi nomornya ya, nanti kasih. Berarti nanti Pak apa, Heri dari Pak Imam ya? Ya. Arsadi dari Pak Imam. Iya, nanti Bu, aku kasih tahu nih, nomornya ya. Bu Tiara, Bu Heti, Bu Ratna, Pak Heri, nanti juga Bu DP. Ya. Bu Mukti ya, Pak Imam. Bu Mukti sama Bu Vina. Nah, itu Jakarta sama Bekasi. Kalau nggak salah ya, Jakarta sama Bekasi. Kok Bu Vina sih? Bu Vina emang, bukan Bu Vina. Siapa sih? Ya, yang iya, ketiga, keempat. Yang Aufa itu namanya Bu Oh Vina. iya. Oh iya, Bu Vina sama Bu Mukti berarti ya. Nanti. Oke, siap. Nanti Bu Cahyani ke Bu Hamidah ya sama Pak Cahya. Ini saya mau kirim ke Pak Imam. Oh gitu. Nah, aku harus pakai ini Bu, harus ada adminnya, Apa? Admin. Kan voucher. Admin buat apa? Voucher apa? Iya, uang pulsa jadinya? kan saya ngisinya pakai admin.
Maksudnya Jadi gimana sih berapa? Pak Imam? Saya kan ngisi Ada dulu, biaya admin. habis ngisi terus ada biaya admin gitu. Oh gitu. Berapa biaya adminnya? 6,5 tambah itunya kan di situnya ada ya, ada di harganya tuh 2.000 kali 2 berarti Jadi 4.000 ditambah 6,5 berapa tuh 10,5. 10.000. 10,5 Kok kali banyak 2. banget sih Pak Imam? Soalnya pakai apa sih Pak Imam itu? Ya kan 6.500-nya saya mau ini ngisi dulu saldo. Emang nggak mau diisi. Bukan, maksudnya itu tuh pakai apa Pak Imamnya? Pakai ini, pakai apa namanya? Nih, aplikasi Iya, aplikasi apa? Happy Pay. Ya ampun, pakai Oh, Happy kalau Pay mah. misal pakai OVO itu pakai Bisa. ini Dana. Pakai Bisa. Dana kan Pakai Dana mah nggak ada tahu Pak nggak Imam, pakai nggak biaya ada. admin. Bu Nggak ada Hamidah punya admin, nggak nggak. Dana? Kalau punya Bu Hamidah nggak apa-apa langsung. Aku aja Dana. Saya aja. Ya udah. ada. Oh, Bu Dewi nih, Bu Dewi Purwaningsih sekalian. Oh ya udah ke Bu Dewi. Dewi ya. Nanti Aku ke tinggal Bu Dewi ya. dihitung. Ya, Bu berarti Dewi, aku sekalian aja ke Bu Dewi ya berarti. Iya, di Baru list mau aja ke- siapa nomor list Iya. list semuanya gitu. Iya. Nanti tinggal aku ini. Oke. Pak Imam, Bu Hamidah. Ya. Nanti boleh. kalau evaluasi misalnya nih. Evaluasi dulu. Nanti kalau misalnya yang Arsadi, nanti langsung hubungin saya aja ya, sayanya biar saya kasih tahu nomornya. Itu pakainya voucher pulsa atau voucher apa sih? Pulsa aja kali. Oh, pulsa. Ya udah. Nanti aku kasih tahu nomornya, soalnya itu M3 atau apa gitu. Ya kirim aja ke Bu DP aja. Bu Dewi, Bu Iya. Dewi tadi kalau pas Iya. pas TikTokan kayak gitu malah enak kan? Bagus. Kalau suruh nginiin materi agak kurang ini ya, maksudnya yang Bu Ana tadi. Iya, Bu Ana. tadi kan suruh maparin kan awalnya aku mau TikTok aja, tapi terus kan pakai slide. Kalau udah pakai Iya. slide udah terpaku, nggak bisa TikTokan, susah Iya, saya ininya, betul. motongnya. Ini apa namanya yang Bu Devi itu tuh emang dia itunya mungkin belum paham kalau misalnya kita itu pakai TikTok gitu. Jadi kitanya juga memang jadinya tuh Jadi gini loh, bingung. dimaparin dulu, pemaparan dulu. Nah, jadi kita kasih waktu. Nah, tadi kan Bu Hamidah nggak ngasih tahu waktu nih, dimulai dari sekarang 15 menit. Nah, jadi kan dia pasti ngira-ngira ya. Oh, kasih cepet-cepet. Apaan? Justru dia jadi high speed kan, tadi kenceng banget ininya gaya karena dia terpaku ke materi harus selesai semua. Iya, betul. Jadi nggak intinya aja gitu. Ya, Iya, dia bacakan semua yang pertama. Nah, itu terus pahamnya saya pas Pak Imam tadi ngecat saya. Kayak Deddy Corbuzier dong TikTok. Aduh, gimana TikToknya? Orang dianya aja high speed begitu. Tapi alhamdulillah ya Bu Hamidah, Pak Imamnya Bu upload Ana dulu dong bagus buat Paras tuh. dong. Iya. Upload dulu dong buat Paras. Alhamdulillah Iya, semuanya alhamdulillah. lancar. Dan Walaupun dengan Aku Parman aja udah seneng tuh, makanya aku tuh bingung Iya. kalau belum ada Iya. itunya tuh. Iya. Segera deh itu. Iya susu. Duh. Bentar. Bu DP sehat. Iya. Ini Kayaknya lagi pilek flu. ya? Ya, naganya. Aku teler. Naga-naganya tuh Bu DP. Hah? Badan pada sakit semua, flu, tapi badannya pada sakit semua. Udah seminggu ini. Kemarin Udah di ini belum PCR? Enggak. PCR Bu. Ya kalau PCR mah itu udah positif. Saya kemarin sih nggak PCR sih, cuma swab, tapi alhamdulillah sih negatif. Soalnya kan disuruh dari sekolahan. Iya. Soalnya 8 orang Bu di saya Bu, guru-gurunya karena belum murid-murid, belum orang tua. Kan dari orang tua murid. Dari luar negeri. Emang gejalanya flu ya? Iya, flu, batuk, terus demam ini demam sehari. Besoknya sih nggak demam, cuman
agak keliengan gitu ya, badannya sakit semua. Nah itu. Enggak lah, apa-apa. Sehat. Iya, harus sehat. Berarti nanti kita rapat bareng lagi ya Bu DP. Bisanya kapan secepatnya sih kita mau rapat lagi untuk nentuin nih. Iya, bikin proposal ini. Jadi memfikkan proposal. Nanti kita ke Ya udah Sudin lampu hijau Jakarta itu. Iya, udah lampu hijau. Dia Udah tinggal nunggu diiniin kita loh. Sebenarnya ini. Pak Suparman itu saya cuma WA gitu, dia langsung gercep, langsung ke maksudnya di Sudinya itu langsung ini kan. Oh, iya Pak, silakan. Tapi itu yang ditunggu-tunggu. Nah, karena kita agak lama ya. Jadi saya mau Dia minta malu, dari mau bulan WA November, terus tuh malu. November, Desember ngomong lagi pas lagi. Emang kurangnya di mana Bunda? Ini proposal belum jadi. Yang ngerjain Pak Rudi. Bu Endang. Oh, Bu Endang. Jadi pengennya sih gini aja Pak Imam, hari apa Pak Imam tentuin, kita nge-zoom kayak gini tapi bahas proposal, udah langsung sharing aja. Sharing itunya apa? Share screen. Materinya. Yang proposal yang mau dibikinnya gitu. Ntar kan di printnya di sini, di Jakarta. Iya. Mumpung masih PJJ nih, ntar kalau udah ini agak Iya. lagi. Ya udah besok. Besok ya, bisa. Ya udah besok, as soon as possible aja. Besok malam bisa ya Bu DP. Maksudnya kita biar ini. Nanti kalau mau ke Sudinnya, nggak apa-apa Bu DP sama Bu Hamida kan yang deket nih, jadi kita bareng bertiga. Iya. Kalian kan proposal sama MOU ya kalian. Soalnya kan tadi udah bilang. Iya itu udah lampu hijau. Udah langsung ditembak Makanya MOU. kita bingungnya saya tuh mau ini gimana ya kalau ini mau jalan sendiri. Tapi kan saya kan ada yang lain gitu. Iya, mumpung PJJ Pak Imam. Tahu ya. Ntar kalau udah ngajar tetap buka lagi susah. Nah tuh ada lampu hijau juga tuh. Coach Farid sudah seneng Coach Farid dari Malaysia. Coach Farid, iya Coach Farid mau ngasih narasumber dari Malaysia. Keren banget. Nah makanya kita kalau udah MOU tuh udah nggak pastinya kita nggak abal-abal Bu. Jadi pesertanya udah banyak gitu. Kita mau ini. Pak Imam, kita harus ngelis dan menghubungi calon-calon narasumber buat nanti parenting sama ini Jakarta Utara. Yang pertama Coach Farid. Oh, takutnya nanti ada yang minta offline ya, minta offline tuh. Iya, nah ini mau offline urusannya kalau yang Jakarta Utara ini. Artis saya geret juga nih, temen aku Pak Munajat ya. Yang suruh ininya. Kan pasti kalau kita offline pasti ada yang online kan, jadi offline-online gitu. Jadi kita mesti punya stok nih, 10 nama aja gitu ya, yang istilahnya ready. Jadi nanti yang nomor pertama nggak bisa di tanggal tersebut, nomor kedua gitu. Jadi kita banyak pilihan, soalnya kan itu berapa puluh sekolahan. Jadi nanti kita mesti atur jadwal, stoknya mesti banyak. Kalau Jakarta udah jalan, Cirebon. Bu Endang, halo. Iya, Bu Endang, Pak Rudi. Ya, insya Allah. Jadi proposal itu kan netral, proposal mau dieksekusinya di kota apa aja, gitu kan. Oke, Jakarta mulai dari utara, nanti ke Jakarta Timur, Depok. Nanti kalau Depok saya langsung ke dinas deh, coba ke ini ya. Yang kemarin tuh Bu, yang saya bilang. Cuma kan saya masih bingung kalau nggak ada proposal itu untuk apa namanya? Iya, kita harus megang, kita maju. Ya, memang harus punya senjata, nggak bisa lenggang kangkung. Nah, kalau saya kan mau bersafari tuh ke bank. Kemarin udah lampu hijau BSM, dia tinggal nunggu proposal doang. Terus yang teman saya yang di Jawa Timur tuh juga udah nanyain saya masuk ke Mandiri juga. Kalau mau jadi sponsor dapatnya apa? Nah, tuh. Iya, dia mau nyumbang dalam hal apa?
Gitu. Sebenarnya banyak Bu Dewi, kita tuh alhamdulillah udah ada gitu channel-channel gitu, makanya tak Iya. Mengenai itu perizinan yayasan udah sampai mana Pak Imam? KBLI saya biasa bingung Pak Bu. Soalnya teman saya Udah dikasih suruh belum bikin kisi-kisinya ke sendiri. dia? Ya udah kan udah dikasih tuh yang apa namanya yang kemarin saya kirim tuh. Nah cari di situ aja nanti ketemu katanya. Kamu bikin aja sampai 20 Kirimnya kemana Pak? Bapak kirim kemana? Aku belum lihat ke dah. grup parenting. Ntar aku kirim lagi ya. Jadi Kirim dia lagi deh. kirim Buka di ini aja, kirim buka di laptop. kirim Saya kalau internet, buka di kirim apa? handphone ini. Kirim apa sih Jadi namanya? yang kurang KBLI-nya aja. Iya, kita suruh ini aja kalau untuk itu insya Allah nanti enak kok kalau udah ada itu udah enak, tinggal kita Coba langsung kirim bayar. sekarang Pak Imam. Iya Oke, Pak, siap, di Eksekusi WA. sekarang. Biar langsung dapat. Eksekusi sekarang dah. Jangan nungguin Pak Rudi deh, Pak Rudi lama. Iya, kita jalan aja. Dia super sibuk. Yang cepat aja. Iya. Nih kan kalau Bu Dewi kan udah pernah bikin yayasan PT kan. Udah tuh langsung klik informasi pilih KBLI 2020 lalu pencarian gitu aja kata ininya. Aku belum, soalnya aku masih bingung, soalnya kan kita harus ini kan. Nah nggak apa-apa nanti Bu Dewi, Bu Hamidah dapat, udah langsung kita zoom lagi nih, di share screen gitu aja ya. Suaranya nggak ada. Masuk sekarang. Hah? Enggak, ini OSS minta apa? Alamat email. Nggak usah, langsung informasi aja, klik informasi pilih KBLI, di situ ada. Mana informasi? Oh, jangan masuk. Iya, informasi pilih KBLI 2020, lalu pencarian. Ntar dulu. Oh, saya ini Pak, ditanya nomor handphone sama password. Ya, apa nih Bengkulu Utara? Ntar coba. Katanya suruh cari, tadi di situ ada. OSS, Kembali ke diklik. beranda. Nah, terus langsung nyari aja. Di sini adanya ini Pak, apa tuh masuk sekarang tulisannya. Ini nih panduan OSS, ajukan perizinan tuh. Ada kok Bu, saya lihat tuh. Beranda informasi regulasi panduan kontak panduan OSS. Bukan. Ajukan coba perizinan. di situ. Nah, itu coba yang perizinan Panduan, itu. Ajukan perizinan usaha mikro kecil. Oh, itu aja tuh. Coba. Kalau enggak ajukan menengah besar berarti ya. Enggak ngerti. Panduan OSS coba dibuka, panduan OSS dibuka, usaha mikro. Oh iya, ini ada nih. Pencarian. Oh iya, pencarian ada, panduan OSS Bu masuk. Ada kan di situ pencarian, diklik KBLI ya. KBLI 2020. 2020. Kita non ya, non usaha mikro dan kecil. Non UMK ya, kan kita. Iya. Yayasan. Ini ada kementerian dan lembaga tuh. Itu bukan kita yang di kan ada nih non usaha mikro, terus pemerintah daerah. Lembaga. Itu apa ya? KBLI. Iya kayaknya Bu, itu Bu. Kan lembaga Ibu kan? Lembaga kan kita? Iya, berarti ini. Iya. Data tidak ditemukan. Kok datanya pada tidak ditemukan Pak? Apa ada jam liburnya? Nggak tahu deh saya juga. Ntar aku tanya lagi deh. Ditemukan. Ini udah di KBLI 2020 tapi data tidak ditemukan. Iya, data nggak ditemukan ya. Kenapa ya? Libur kali ya? Kalau 2020. Berarti di mana ya, Bu? Panduan OSS ya, berarti kan benar di panduan ya? Iya. Ini kalau ini pengajuan dan pemanfaatan superteks deduk
untuk kegiatan penelitian dan pengembangan Litbang tuh. Coba ke bawahin deh yang usaha mikro dan kecil. Nah, coba dibuka aja, Bu. Ada Pak, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI 2020. Bapak kliknya di informasi, terus di situ ada klasifikasi baku lapangan ini, Pak. Oh, coba Bu. Klik informasi. Share screen coba, Bu. Ada nggak? Hah? Share screen. Share screen. Balik lagi share screen-nya kemana? Pak ini